2024 emang penuh dengan banyak sekali hal yang nggak terduga ya. Salah satunya adalah McLaren yang seketika menjadi title contender dengan Lando, yang dimana menurut gue bikin mereka sedikit kaget dan kena shock effect-nya. Dan sayangnya, karena itulah menurut gue, Lando gagal musim ini untuk menjadi juara dunia. Bentar bang, emang dia dari awal merupakan title contender? No way! Ya, anyway, di sini gue mau bahas apa sih yang menjadi permasalahan Lando Norris dan McLaren musim ini, dan mengapa permasalahan-permasalahan ini harus di-fix menuju musim 2025 nanti. Jadi awal musim emang gak banyak orang mengira McLaren tuh bakal menjadi title contender. Yes, walaupun kebangkitan mereka di 2023 tuh sangat meyakinkan dan membuat mereka membawa momentum itu di 2024. Ya mengingat Red Bull yang masih strong, Ferrari juga strong dengan line-up-nya juga, dan Mercedes dengan dua line-up-nya sangarnya itu gimana ya. Ya bakal sulit lah untuk mereka bakal menjadi title contender di 2024. Tahu-taunya semua kejadian berpihak ke mereka. Kalau soal development mobil ya, Red Bull tiba-tiba struggling, banyak toko penting mereka keluar, dan Checo kerjanya malah meningkatkan financial team, tapi juga malah meningkatkan beban Max Verstappen. Bikin gue sensi deh, gue tampol. Lalu Ferrari setelah Monaco laknya kesedot dan mobil mereka juga ampas di leg Eropa, dan Mercedes ya gitu, mobilnya ampas tapi untungnya masih ketolong sama skill pembalapnya, dan ya sekali-sekali aja sebenarnya mobilnya kencang, habis itu ya udah entah kemana gitu ya. Dan McLaren dengan upgrade mereka mampu menjadi mobil tercepat di 2024. Ini mampu membantu Lando Norris akhirnya meraih kemenangan pertamanya di musim ini, begitu juga dengan Oscar, dan menempatkan McLaren dan Lando untuk perebutan gelar juara dunia itu. Tapi sayangnya, Lando sekarang sudah dipastikan gagal menjadi juara dunia, dan McLaren juga masih tertekan dan belum aman posisinya oleh duo Ferrari yang lagi tampil bagus dan bangkit kembali untuk bisa memperebutkan gelar konstruktor itu. Jadi apa saja permasalahan mereka di 2024? Permasalahan pertama dan menurut gua yang menjadi paling alasan terbesar ya mengapa mereka tuh gagal, ya mereka kena shock effect itu, tiba-tiba menjadi title contender, jadi kaget loh, tiba-tiba jadi title contender ya. Jadi di awal 2023 mereka bisa dikatakan salah satu tuh bahkan tim dengan mobil terburuk. Lalu mereka bangkit perlahan dengan upgrade, nyetak poin secara konsisten, lalu menjadi podium contenders. Lalu momentum itu dibawa ke 2024, di mana mereka awalnya masih menjadi podium contender, lalu tiba-tiba menjadi tim penantang gelar Jordan. Dan ingat, mereka ini juga udah lama nggak berada di posisi ini. Terakhir kali 2012 ya, dimana 12 tahun yang lalu. Dan gue rasa ada juga nih ya, beberapa dari kalian yang nonton video gue, pada saat itu aja sebenarnya belum lahir cuy. Edun. Dan McLaren di 2012 juga pasti member-member timnya udah 70% berbeda dari yang sekarang ya. Jadi beberapa dari mereka pasti belum bisa mengatasi atau belum pernah lah mengatasi tekanan menjadi title contender tersebut. Itulah kenapa tuh banyak blunder musim ini, termasuk strategi, khususnya Papaya Rose itu ya. Dan blunder-blunder strategi tersebut bisa dibilang benar-benar membuat mereka dan khususnya Lando rugi banyak poin di musim ini. Jadi ini adalah salah satu hal yang mereka harus perhatikan untuk sisa 2024 dan 2025 nanti. Mereka harus tahu strategi mana yang tepat dan harusnya dilakukan, dan pastikan mendengarkan feedback pembalap juga soal strategi, karena kita bisa lihat sendiri ya kan beberapa kasus musim ini kalau pembalap tuh bisa menentukan strategi yang sebenarnya bagus, tapi ya kita juga harus dengerin juga, jangan diabaikan gitu ya. Karena dengan sisa 2 ronde ini dan Ferrari juga masih berada persis di belakang mereka di konstruktor itu, mereka harus regroup dan menganalisa tuh kerjasama seperti apa sih yang mereka inginkan dan tepat untuk melawan Ferrari nanti. Tahu-taunya nanti malah berduel sama Ferrari soal siapa yang lawaknya paling lucu. Gini amat ya duel untuk siapa yang buka puasa duluan. Kidding. Permasalahan kedua, Lando Norris juga belum siap bertarung untuk gelar Jordan. Dan ini juga kena shock efeknya ya, khususnya melawan seorang Max Verstappen. Yes, dia belum matang sebagai pembalap yang dewasa dan secara mental juga belum siap. Dan sorry agak kasar, tapi musim ini pun dia mentalnya juga udah kena. Dan jujur, sikap murung, jarang senyum, dan lain-lain itulah yang bikin orang kesel gitu kan lihat dia. Itu nggak menolong juga. Ditambah ucapan-ucapan di media juga ya mau bagaimanapun gak diterima dengan baik oleh fans. Sebenarnya rada kesian juga ya, tapi inilah kompetisi di ajang paling tinggi. Lu tuh harus siap secara mental, dan kalau lu nggak siap ya udah bakal kelelep gitu kan. Dan itu yang terjadi ke Lando musim ini. Nah ini nih gue tuh dulu ada bilang kalau Lando pas McLaren masih papan tengah lah di sekitar 2021 sampai 2023, dia ini terlalu nyaman banget kasih Max lewat kalau dia tuh mau overtake Lando.
Nah, orang kan pada bilang, ya iyalah orang Max sama dia balapannya berbeda, Lando kan di papan tengah, Max di depan, ngapain buang-buang waktu? Iya bener, tapi di saat yang sama, hal kayak gini tuh justru yang bikin lu bakal kena shock effect nantinya kalau lu suatu saat, lu tuh bakal melawan Max untuk gelar Jordan. Lu tuh haruslah sesekali ngasih dia perlawanan berat dan ngasih dia waktu yang berat gitu kan, biar lu tuh tahu gaya balapan itu kayak gimana. Karena kalau lu targetnya mau jadi Jordan, ya lu tuh harus tahu gaya balap rival-rival lu nantinya. Alhasil gini ya kan, Lando kagok sendiri, kaget, waduh ini ternyata gaya balapnya Max yang sesungguhnya ya kan. Dan sampai sekarang dia juga belum memiliki jawaban cara mengatasinya. Coba dah tuh belajar dari Charles sama Lewis yang udah paham banget balapan dengan Max Verstappen. Lupa, musim depan kan mereka di Ferrari ya, dan jadi rival McLaren juga. Mana mau mereka ngasih saran ke dia? We don't care. Let me tell you, we don't care. Gue harap musim ini dijadikan sebagai pelajaran aja untuk dia, dan akhirnya tahu lah ya gini lah gaya balap Max sekarang, dan gue harus tahu bagaimana cara mengatasinya musim depan ya kalau misal jadi rival lagi. Permasalahan ketiga, ya ini sebenarnya lanjutan dari ya permasalahan pertama tadi, yaitu McLaren tuh rada kesulitan memanage dua pembalap mereka. Mereka tuh nggak mau nerapi status driver number 1 dan number 2. Ya biasa lah gengsi, karena dulu kan ngelirik Red Bull tuh main team order mulu. Nggak mau lah ya jilat ludah sendiri, walaupun juga udah sih sekarang ya. Sebenarnya nggak masalah kok lu mau nerapin team order kalau emang satu pembalap lagi berada dalam memburu ya, hunting untuk gelar juara dunia. Gak apa-apa juga kok, lagian juga gak bakal ngedamage reputasi Oscar juga, karena dia juga kan masih muda, masih perlu belajar banyak, apalagi nih musim keduanya ya. Tapi ya itulah, emang ekspektasi orang tuh kadang terlalu tinggi, jadi ya apa boleh buat ya kan. Akibatnya karena McLaren beberapa kali memperbolehkan kedua pembalap balapan dan Oscar pun mengikuti perintah tersebut, ya kesannya kayak dia tuh kan gak mau bantu Lando. Bukan dia gak mau bantu Lando, tapi ya karena McLaren emang gak ada nerapin team order. Jadi selagi mereka melakukan itu, ya Oscar ini ya nurut-nurut aja ya kan, ya penurut orangnya kayak kucing sopan. Kalau disuruh apa ya diikutin aja, dan terbukti di US dan Brazil kemarin ketika mereka udah nerapin team order. Kurang bantu apa lagi coba ya kan dia, dan ujung-ujungnya ya malah disia-siakan sendiri oleh Lando. McLaren mungkin bakal masuki 2025 dengan lineup terbaik kedua menurut gue ya, di belakang duo Ferrari yang menurut gue itu lineup terbaik untuk musim depan. Tapi gue expect kedua pembalap bakal menaikkan levelnya musim depan. Lando masih bisa meningkatkan kematangan dan kedewasaan dia sebagai pembalap papan atas, dan Oscar masih bisa belajar banyak dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dia di musim ini. Sekarang masih ada 2 ronde lagi nih, dan gue expect kedua McLaren dan Ferrari itu bakal duel habis-habisan untuk gelar konstruktor itu. Dan kita akan lihat tim manakah yang akan buka puasa duluan. McLaren itu sudah puasa gelar konstruktor dari 1998, dan Ferrari sudah puasa dari 2008. Ya, banyak orang kan bilang tuh, Ferrari puasa gelar mulu, kapan bukanya, nggak bosen apa? Lah ini tuh pepaya satu ini 20 tahunan lebih puasa ya kan? Dan bahkan di saat mereka terakhir kali juara konstruktor aja, gue tuh belum lahir ya guys ya. Bentar bang, Red Bull emang nggak diajak, lu nggak ada mention Red Bull yang tadi nih? Alah, ini tim ini lagi. Mereka terlalu sibuk evaluasi performa Checo yang underperforming dan nggak kelar-kelar juga tuh evaluasi sampai sekarang. Kalau ini Red Bull zaman prime dulu dalam mencat pembalap ya kan? Checo musim 2024 belum dimulai aja, kayak udah pindah ajang balapan kali. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah. Seperti biasa, bagi kalian yang sudah menonton, gue mengucapkan thank you very much.